Jujur karena nggak ada pekerjaan lain. Satu itu. Karena nggak ada pekerjaan lain, mau nggak mau, aku harus berkarya bagus supaya bisa direspon. Jujur itu aja. Kalau seandainya aku punya pekerjaan lain, mungkin dari sisi seninya mungkin saya kurang berpikir lebih keras lagi ya, karena nggak ada pekerjaan lain. Jadi seni itu bagi saya itu sebuah profesi. Nama saya Dodi Hartono. Saya sebagai pelaku seni di Surabaya yang sudah saya jalani kurang lebih 23 tahun di dunia seni. Saya tinggal di Surabaya, asli Surabaya, belajar secara otodidak dari berbagai macam pelukis ya. Dari daerah ke daerah, saya belajar dari event per event, pelajari gitu. Sampai sekarang saya melukis gak ada pekerjaan lain, dan saya nggak ngajar. Jadi dari komitmen itu sehingga menimbulkan sebuah pembelajaran sih. Jadi karena saya nggak ada yang saya lakukan, sehingga saya akhirnya mendalami gitu loh, mendalami sebuah karya gitu loh, dari kekurangan itu gitu loh. Jadi kalau aku nyebutin lebih banyak ujiannya lah gitu ya, ujian ya. Dan ujian itu harus kita syukuri sebagai bahan pertimbangan bahwasanya kita akan bisa maju ketika kita ini bisa lolos dari sebuah ujian itu. Contoh, apa sih yang diminatin oleh pembeli itu ya? Oh ini kurang begini, oh ini kurang begitu, kurang begini. Itu kita lebih dapat, malah kita lebih dapat ilmu nih dari user itu lebih dapat ilmu gitu loh. Nah itu yang bikin majukan kita. Jadi karya saya itu ada perkembangan itu justru saya mendapatkan dari pembeli gitu loh. Karena mereka kan punya daya fantasi sendiri yang tidak ada di diri saya. Contoh, Pak, seandainya pagi itu kan gunungnya jadi merah-merah gimana gitu. Oh iya ya. Ya kadang itu nggak terpikir di saya itu loh. Sehingga oh iya masuk akal ya. Saya lakukan itu menjadi sebuah karya gitu. Itu yang saya lakukan terus itu. Terus. Jadi kritik saran itu saya lalui itu selama 23 tahun. Nah ini mau tak foto dok, maksudnya tak cetak. Untuk bukti sekarang tulisannya besar ya kalau iya. Aku setelah beli itu beberapa kali ngomong, ini lukisan siapa? Lukisan Dodi Hartono. Lalu Google. Oh iya. Beda kan Pak, ambil lukisan Sukowati, lukisan pinggir jalanan. Gak ada nilai investasinya. Jadi investasi itu adalah si pelukisnya itu ambil peran terus gitu loh. Oh, kayak brand gitu Pak. Brand. Saya beli mobil kan, tapi beli Mercy. Masih Iron buat. Masuk maksudnya kalau ngambil Mercy Pak. Mercy Pak. Pasti nanti kamu akan lagi. Tapi kalau dijual lagi itu bisa? Pasti bisa. Kebetulan panen itu karena ada pasar yang menginginkan gitu loh. Pasar yang menginginkan sehingga saya melakukan pekerjaan itu gitu loh. Dan kebetulan panen itu kan kita ini kan nurutin pasar ya.
yang ada sekarang, pasar menginginkan karya itu gitu loh. Jadi sebenarnya pelukis apa aja gitu loh. Kebetulan pasar menginginkan panen, kita melakukan itu gitu aja. Dan ada sebutan itu gitu loh. Karena lukisan itu bagi saya itu adalah bagian sebuah nafas ya. Jadi kebetulan saya tinggal di sebuah rumah yang ya ada sedikit studionya kecil gitu. Sebenarnya itu tak peruntukan untuk berbagi ilmu. Monggo ada yang datang, monggo kita ngobrol-ngobrol, itu aja sebenarnya. Sama tempat kerja saya. Jadi artis studio itu bukan untuk pribadi aku, cuman ya untuk siapapun yang mau belajar lah. Itu ada sedikit kecil gitu. Mau nggak mau harus beradaptasi. Mau nggak mau harus beradaptasi karena itu menyangkut selera pasar. Selera pasar itu akan mendesain si pekerja seni kayak aku ini harus menyesuaikan pasar. Karena itu sudah zamannya berganti. Kalau saya tetap bersikukuh dengan idealis saya, ya nggak maju, harus berkembang. Cuman realnya itu tetaplah gitu loh. Soal nanti mendesain karya itu ada format lain dan lain-lain itu nggak ada masalah itu. Yang penting harus berubah. Mau mengimprove ya, diimprove gitu, karena itu diimprove dengan selera kekinian. Tergantung pelukisnya ini mau nggak masuk ke area itu gitu loh. Mau nggak mengimprove dengan karya AI seperti itu gitu loh. Itu aja sebenarnya. Ini hanya soal selera pasar aja kok. Selera pasar. Dan yang selalu bergerak itu kan pasar toh, mengikuti zamannya gitu kan. Kalau zaman sekarang diisi oleh anak-anak muda, terus kita masih kekeh dengan lukisan-lukisan karya-karya lama gitu, ya nggak bisa diterima. Karena dia punya selera sendiri gitu loh. Halo? Perkembangan teknologi tetap semua berdampak, tapi seberapa besar dampak itu ya tergantung seniman yang menyikapi. Seperti munculnya fotografi di era modern, padahal sebelumnya kan ono lukisan. Lukisan juga tidak tergeserkan dengan era fotografi. Ya seperti karyaku yang terakhir ini, saya berupaya untuk menunggangi teknologi. Ternyata kita benturkan, kita cloning dengan karya yang pengerjaannya konvensional, tangan, handmade seperti itu. Ternyata ada ruang baru, ada penikmat baru. Yang lama juga masih ada, tapi ada zaman menginginkan teknologi itu masuk pada wilayah seni yang cenderung bisa dikatakan kita konvensional karena mengerjakan dengan tangan atau handmade itu. Tapi tidak memungkinkan memang seniman itu berubah. Asal kalau saya pribadi tidak terlalu kaku sih sebenarnya. Monggo asalkan style yang baru itu memang karakter dia juga gitu loh. Era itu selalu berjalan ke depan pasti. Dengan berjalan ke depan tuh banyaklah ide-ide dan gagasan tentang keberadaan AI itu sangat mengganggu, tergantung dari sudut pandang mana kita menilai gitu loh. Tapi kalau dianggap itu sebuah gangguan dari karya-karya konvensional kayak saya gini, enggak juga sih gitu loh. Enggak mengganggu gitu loh. Karena dia apa kan beda sekali. Karena
dunia konvensional, karya konvensional ini sudah ratusan tahun ya keberadaannya, dan ribuan atau jutaan penikmat dan pecandu dari karya-karya seperti itu. Banyak investasi, dijadikan investasi segala macam, itu masih melekat di hati mereka gitu loh. Karena yang kita jual itu kan bukan teknologi, tapi dari karakter pribadi. Seni itu. Jadi itu yang membedakan produk manual ya, karakter orang sama mesin. Di situ itu yang membedakan. Tetaplah daya ciptanya pun beda, sangat beda. Dan itu nggak bisa disamakan. Yang patung bisa bikin langsung dari print itu ada, gitu. Tapi beda itu. Karena ada satu menikmat karya itu dari sebuah kesalahan. Yang jelas AI itu mesti sempurna kan. Tapi ini ada orang yang mencintai dari sebuah kesalahan. Coretannya itu salah gitu ya. Itu menjadi sesuatu yang unik. Gitu. Jadi nggak akan bisa tergantikan dan nggak akan bisa terkalahkan gitu. Cari toko apapun lebih gampang dengan Google. Ya, orang yang marah itu kan karena orang yang tidak mau mengerti akan teknologi. Seperti contoh, ojek pengkolan itu dia yakin dengan hidupnya dengan ojek pengkolan itu ya. Yang dia menunggu customer, dia layan segala macamnya. Terus ada teknologi lagi namanya Gojek online, mempermudah. Jadi Gojeknya menyamperin pelanggannya, dipermudah segala macamnya dengan teknologi itu. Ojek pengkolan yang marah itu karena dia tidak mau mengikuti tren itu gitu loh. Dia bersikukuh bahwasanya cukup dengan begini aja. Nah, itu kan nggak bisa. Berarti dia mengingkari zaman kan. Zaman kan selalu maju dan berubah gitu loh. Dulu orang cukup dengan kuda, onta, cikar, gak ada masalah. Tapi ketika terjadi kata uap terus tercipta mesin diesel mobil gitu, apa kita bersikukuh dengan mengingkari teknologi itu? Kita masih naik kuda? Kan nggak bisa. Kita harus menikmati kelahiran di zamannya itu gitu loh. Yang akan datang tuh ada peristiwa apa harus kita ikuti. Ciri-ciri orang mau tenggelam nih, ciri-ciri orang mau jatuh. Satu, dikritik marah. Dia tidak tenang gitu loh. Tidak tenang itu karena dia tidak mampu gitu loh. Sehingga dia mengungkapkan argumen-argumen yang gila gitu ya, marah gitu dengan keberadaan AI itu. Ngapain gitu loh? Ngapain? Ya kita harus legowo gitu loh. Oh kita salah, oh kita kalah, oh kita lemah. Kita harus akuin itu dan kita harus belajar. Nah kalau kita ini kekeh idealis kita gitu, kita bertahan, kita ngamuk gitu ya, dikritik gak bisa, tunggu tanggal mainnya, gak berapa lama jatuh itu, pasti. Ingat-ingat ya, ciri-ciri orang jatuh, dikritik marah, gak mau mengakui kesalahan dan kekalahan, itu aja. Itu kan gengsi itu sebenarnya. Nah, seniman itu banyak di bidang itu, kuat di itunya, harga diri, gengsi, keberadaan itu harus pertahankan gitu. Ngapain? Kita ini bergerak pada zaman yang berubah gitu loh.
Kita nggak bisa mempertahankan zaman kita dulu dimajukan diajak ke zaman kita nggak akan bisa. AI itu sangat membantu gitu loh, sangat membantu dalam berkarya itu. Untuk apa ya? Untuk menyajikan pasar di era sekarang gitu. Dalam segi ide itu sangat membantu sekali lah ide. Atau mendesain karya itu yang banyak lah. Saya beberapa lihat sangat membantu itu. Cuman ya kebetulan saya belum mencoba gitu loh. Merealisasikan dalam bentuk karya masih belum, cuman ini wacana ya, masih berupa wacana. Cuman saya dapat beberapa gambaran untuk collab itu ada gitu loh, kolaborasi itu ada. Karena saya lahir di era lama, untuk mempelajari itu kan butuh waktu gitu loh. Caranya harus ide kita, eksekusinya ya kita butuh beberapa orang yang ahli di bidang itu sebenarnya. Mau nggak mau kita harus mempelajari teknologi ya. Karena era sedang berjalan toh. Kalau kita kekeh sama idealis karya konvensional yang lama, nggak akan ketemu gitu loh. Nggak akan masuk ke dunia era sekarang gitu loh. Makanya harus belajar macam-macam dengan cara ya sekolah, dengan cara kursus apapun yang bisa mengkolabkan karya konvensional dengan karya modern. Nah modern itu teknologi sebenarnya. Hanya itu sebenarnya. Mau nggak mau kita harus berubah. Iya karena era kan berjalan terus gitu loh. Sedangkan kalau kita kekeh dengan idealis kita, akan maju kita. Cukup mengerti dan memahami aja udah. Harus tahu diri lah. Harus tahu diri bahwasanya kita berada pada zaman yang beda. Gitu aja kan. Sekarang kalau kita berhadapan dengan anak muda sekarang, terus kita suguhkan dengan ide gagasan kita yang lama gitu, gak akan masuk karena dia punya fantasi lain. AI itu menampilkan beberapa fantasi dari ilmu itu gitu loh, iya kan? Fantasi-fantasi banyak dikembangkan oleh AI gitu ya. Sedangkan kita harus ngikutin alur itu, kalau enggak bisa hidup. Apalagi gara-gara pandemi itu kan kita jadi berpikir modern kan, bagaimana kemudahan-kemudahan itu sampai karya pun di online kan coba divisualkan gitu loh. Tapi tetap karakter itu gak akan bisa digantikan, gak akan bisa. Saya jamin itu. Karena itu menggunakan hati gitu loh. Mengerjakan menggunakan hati. Dan itu gak ada di teknologi manapun, gak ada, itu mesin. Ya kita ngalir aja gitu loh. Ngalir bukan berarti kita membutakan diri dari teknologi AI itu, enggak. Kita ngalir aja gitu loh. Sembari kita mempelajari untuk bisa mengkolab karya itu gitu loh. Ngalir aja, enggak ada ketakutan deh. Karena pasar masih terbuka luas dan kita yakin aja lah, yakin bahwasanya enggak bisa tergantikan. Harus yakin apa yang kita kerjakan pasti ada pembelinya, pastilah. Kalau enggak mungkin lah, kita melakukannya sungguh-sungguh kok. Satu lagi ya, sungguh-sungguh itu bagian daripada ibadah sebenarnya. Bagian daripada ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ini melakukan sesuatunya dengan gelonyean gitu ya, dengan bercanda, ya sulit kita akan mendapat sesuatu yang kita inginkan gitu loh. Kerjaan apapun lah ya. Nggak hanya melukis. Kita bercocok tanam kalau kita sungguh-sungguh itu akan menghasilkan tanaman yang berbuah lebat gitu loh. Ya tetaplah berkarya, tetaplah menghormati sebuah karya seni gitu ya. Menghargai dalam bentuk apapun lah karya itu. Dengan keberadaan AI mudah-mudahan bisa menjadi sebuah dinamika yang baru ya, sebuah produk yang baru yang bisa
bisa dinikmati khalayak umum dan anggapnya juga ya untuk karya seni ya. Artinya begini, saranku bekerjalah terus dan berpikirlah udah. Itu kamu akan menemukan titik kelemahanmu. Bangkit terus sudah. Jangan ragu dengan apa yang kamu lakukan. Percayalah, di situ campur tangan Tuhan akan berjalan. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana kan yang terjadi kelak dia akan datang itu ketika teknologi itu mengarahkan pada sektor pertanian. Lebih tepatnya aku ini harus melukis apa?